selamat pagi adik-adik Elohim Kids. Selamat pagi Papa Mama. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ini ya. Dimohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik harus sungguh-sungguh karena Tuhan hadir dimanapun termasuk di rumah adik-adik. Adik-adik harus bersiap-siap dengan baik supaya dapat mengikuti ibadah dengan baik. Adik-adik diharapkan dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan selama mengikuti ibadah. Dan yang terpenting juga, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk menyembah Tuhan Yesus. Selamat beribadah adik-adik Elohim Kids. Tuhan Yesus memberkati. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Aku bahagia karena Tuhan menjaga Papa, Mama, kakak, adik kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Selamat pagi kakak-kakak. Selamat pagi adik-adik Elohim Kids yang di rumah. Shalom
Shalom semuanya. Gimana kabarnya pagi ini? Sehat semuanya? Sehat dong Kak. Wah, puji Tuhan banget loh. Kita pagi hari ini harus sangat bersyukur karena pagi hari ini kita masih bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Dan itu semua hanya karena kebaikan Tuhan saja. Betul Kak, karena Tuhan sudah memberi kesehatan buat kita, maka kita juga harus semangat kalau memuji Tuhan. Gak boleh males-malesan, gak boleh lemes. Kakak, gimana kalau kita cek dulu semangat adik-adik yang ada di rumah? Adik-adik boleh bangkit berdiri semuanya. Kita mau tepuk Yesus. Nanti adik-adik lihat gerakan kakak-kakak ya. Oke. Tepuk Yesus. Y E S U S. Yesus, yes. Yeay! Wah, sepertinya kakak-kakak di sini sudah semangat. Pastinya adik-adik juga sudah semangat semua kan? Kalau gitu kita mulai aja Kak ibadah Sunday Funday hari ini. Tapi seperti biasanya sebelum kita mulai Sunday Funday-nya, kita mau berdoa terlebih dahulu untuk mengawalinya. Nah, pagi hari ini kita mau minta tolong sama Kak Riris untuk memimpin doa kita. Halo Kak Riris, boleh minta tolong untuk memimpin kita di dalam doa? Shalom, Elohim Kids. Pagi kakak-kakak semua. Mengucap syukur pada Tuhan, kita masih boleh beribadah bersama-sama. Ayo, sebelum kita mulai beribadah, kita mau siapkan hati kita mau berdoa. Buka tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pagi hari ini kami masih boleh beribadah bersama dengan kekuatan, dengan kesehatan yang daripadamu. Tuhan, kami mau memuji, membesarkan, meninggikan nama-Mu. Mari Engkau sendiri yang akan hadir di dalam puji-pujian penyembahan kami. Dan juga kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami buka hati kami untuk menerima setiap kebenaran firman-Mu. Karuniai hidup kami Tuhan dengan kekuatan, dengan kesanggupan Tuhan untuk kami boleh hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Urapi kakak-kakak yang melayani di dalam Sunday Funday. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan memuji membesarkan nama-Mu dengan segenap kekuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Riris. Oke, sekarang kita langsung mulai aja yuk ibadah kita Sunday Funday. Every day, sing and shout for Jesus. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan.
seperti lagu yang barusan kita nyanyikan. Iya kak, tapi kita harus tetap bersyukur loh, karena Tuhan masih memberikan kita kesehatan sampai saat ini. Dan kalau mungkin di antara kita yang sempat diizinkan mengalami sakit, nyatanya Tuhan beri kesembuhan dan pemulihan buat setiap kita. Betul Kak Iren. Kalau aku Kak, aku bersyukur karena dengan di rumah aja, aku jadi makin sering berkumpul sama keluarga di rumah. Kami jadi punya banyak waktu untuk bersama. Dan kalau aku Kak, aku sangat bersyukur karena di masa pandemi ini Tuhan masih memelihara aku dan seluruh keluargaku. Kami semua masih bisa makan, bisa membeli kebutuhan kami. Itu semua karena berkat Tuhan loh Kak. Wah, puji Tuhan ya Kak. Tuhan itu memang begitu baik di dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, Tuhan selalu menyertai kita. Dan Dia akan memberkati kita anak-anaknya dengan segala berkat yang terbaik yang sudah Tuhan siapkan buat setiap kita.
berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Wah, luar biasa ya. Ternyata adik-adik Elohim Kids boleh merasakan banyak kebaikan Tuhan yang luar biasa. Tapi aku itu jadi penasaran loh Kak, kenapa sih Tuhan Yesus begitu baik kepada setiap anak-anaknya? Loh, Kak Cindy, adik-adik yang di rumah, Tuhan Yesus itu baik karena memang Dia adalah gembala yang baik dan kita adalah domba-dombanya. Ayo coba kita bisa baca kisahnya di dalam Yohanes 10 ayat 1 sampai 18. Ada yang ingat kira-kira kisah ini? Oh, aku ingat Kak. Dalam kisah perumpamaan ini, Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik. Karena rupanya kebanyakan gembala saat itu bekerja hanya sebagai orang-orang upahan Kak. Sehingga mereka hanya mengerjakan tugasnya sebagai kewajiban semata. Mereka membawa domba-domba pergi ke padang rumput mencari rumput segar dan air untuk makan serta minum domba-domba itu. Setelah petang, gembala bertugas membawa kembali domba-domba itu pulang ke kandang. Memang seringkali mereka menghadapi gangguan berupa serangan binatang buas maupun perampok ketika mereka sedang mengembalakan domba-dombanya. Namun mereka itu melindungi para domba bukan karena mereka mengasihi domba-dombanya, melainkan karena memang itu sudah tugas yang wajib mereka lakukan. Dan itu sebabnya mungkin saja mereka melarikan diri. Misalnya, suatu hari menghadapi musuh yang mereka hadapi, yang tidak sanggup mereka kalahkan. Namun tidak demikian dengan Tuhan Yesus. Ia adalah gembala yang baik yang mengenal domba-dombanya satu persatu. Ya, Tuhan Yesus juga mengenal kita secara pribadi. Ia mengetahui sifat-sifat kita, kelemahan kita maupun kelebihan kita. Domba-dombanya juga mengenal Dia. Selain mengenal dombanya, Yesus sebagai gembala yang baik juga berjalan di depan dan domba-dombanya mengikuti Dia. Artinya, Yesus memberi teladan kebenaran bagi setiap kita dan kita harus mengikutinya.
Dan tidak hanya itu, gembala yang baik juga membimbing domba-dombanya ke padang rumput yang hijau. Itu berarti Tuhan menyediakan makanan secukupnya kepada kita. Tuhan memberkati kehidupan kita. Dan pastinya gembala yang baik mau menjaga dombanya dari serangan binatang buas, yang berarti Tuhan selalu menjaga dan mengingatkan kita anak-anaknya dari godaan si iblis. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-domba, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa.
setelah kita tadi mengetahui ciri-ciri gembala yang baik, ternyata tugas seorang gembala tidaklah mudah. Dia bertanggung jawab atas keselamatan dan seluruh hidup dombanya. Adik-adik, Tuhan Yesus menyebut dirinya gembala yang baik, dan adik-adik adalah domba-dombanya yang sangat dikasihinya. Tuhan sebagai gembala yang baik sudah membuktikan kebaikannya kepada kita melalui pengorbanannya di kayu salib untuk menebus dosa kita. Itu adalah kebaikan Tuhan Yesus yang paling besar buat hidup kita. Tuhan Yesus juga menjaga adik-adik, menyayangi adik-adik, memberikan apa yang adik-adik perlukan. Tuhan Yesus selalu menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus membuat kita gembira selalu. Ia begitu baik, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang waktunya ingat-ingat, ting! Yang pertama, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik dan kita adalah domba yang sangat dikasihinya. Yang kedua, pengorbanan Yesus di atas kayu salib adalah bukti kebaikan Tuhan yang paling besar dalam hidup kita. Yang ketiga, kita harus bersyukur dan bersuka cita memiliki gembala yang baik yang dapat kita andalkan dalam hidup ini. Oke adik-adik, sekarang waktunya ayat hafalan ya. Ayat hafalan minggu ini ada di Yohanes 10 ayat 11. Aku adalah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Amin. Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik. Yuk sekarang waktunya kita mau ngapain ya? Oh iya, kita mau beraktivitas. Yuk bersiap-siap.
Halo adik-adik, kembali lagi di aktivitas kita minggu ini. Nah, minggu ini kita mau buat apa ya kak? Pasti ada adik di rumah penasaran kan? Yaudah, langsung aja simak video berikut ini. Halo adik-adik Elohim Kids, ketemu lagi nih di aktivitas Sunday Funday. Minggu ini kita mau bikin apa sih? Yuk langsung aja kita siapin alat dan bahannya. Adik-adik udah siap? Alat dan bahan yang perlu adik-adik siapin adalah kertas lipat warna-warni. Di sini kita perlu 5 kertas lipat. Di sini kakak nyiapin 2 yang ukuran besar, terus 2 lembar yang ukuran sedang, dan 1 ukuran yang kecil. Selanjutnya kita siapin 1 kertas HVS warna putih, dan kita perlu siapin gunting. Seperti biasa, kita juga perlu siapin pewarna, lem, dan pewarnanya adik-adik bisa pakai spidol boleh, pensil warna pun juga boleh, krayon juga boleh. Terus kalau udah siap semua alat dan bahannya, kita mau langsung ambil kertas lipatnya. Kertas lipatnya mau kita apain sih? Oke, kertas lipatnya kita mau gambar hati. Jadi kita mau lipat dulu jadi 2 bagian seperti biasa untuk mempermudah. Jadi kita ambil kertas lipat yang paling besar ukurannya, terus kita gambar setengah hati, dan di semua kertas lipat itu kita mau gambar hati, tapi ukurannya lebih kecil dari gambar yang pertama. Jadi kayak kita mau bikin hati yang berlapis-lapis. Jadi nanti semakin lama semakin kecil hati yang kita buat. Ini kakak buat ukuran yang lebih kecil. Terus hati yang ketiga kita gambar lebih kecil dari yang hati yang kedua, dan begitu seterusnya. Dan ini dia, kita sudah gambar 5 bentuk hati. Kalau udah selesai, kita bikin gambarnya, terus kita gunting deh. Dan ini dia, kita sudah punya 5 hati dengan 5 ukuran. Selanjutnya, kalau udah kayak gini, kita mau ambil 1 kertas HVS putih yang udah kita siapin tadi. Dan hatinya yang paling besar kita mau tempel pertama kali. Kita tempel pas di tengah-tengah kertas ya, seperti ini. Terus kalau udah kita tempel hati yang paling besar, kita mau ambil hati yang ukurannya 1 tingkat di bawahnya yang lebih kecil. Terus kita tempel seperti ini. Oke, lakukan sampai hatinya habis ya. Oke, ini dia hasil jadinya. Jadi kita sudah punya hati yang berlapis-lapis. Terus kita mau tulis apa sih? Di bagian hati yang paling besar kita mau tulis Jesus love me. Kita ulangin ya. Di hati yang paling besar kita mau tulis Jesus love me. Terus kalau udah kayak gini, di hati yang kedua yang kakak tunjuk itu kita mau tulis when I'm happy. Jadi di sebelah sisi kiri kita mau tulisnya when I'm happy. Terus di sisi hati yang sebelah kanan when I'm sad. Oke, terus di hati yang ketiga kita mau tulis when I'm good. Dan untuk di hati yang keempat kita mau tulis when I am bad. Oke, dan untuk di hati yang terakhir, di hati yang paling tengah itu kita mau tulis Jesus love me no matter what because God is good. Kakak ulangin ya. Di hati yang paling terakhir kita mau tulis Jesus love me no matter what because God is good. Jadi kalau kita baca dari awal,
akhirnya Jesus love me when I am happy, when I am sad, when I am good, when I am bad. Jesus love me no matter what, because God is good. Selamat beraktivitas, selamat mencoba, dan sampai jumpa di aktivitas minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, gimana? Sudah pada nggak sabar buat cobain? Oke, cepetan, cobain, diambil alat dan bahannya. Selamat mencoba, semangat! Oke, sekarang waktunya pengumuman. Yang pertama, jangan lupa untuk hafalkan ayat hafalan ya. Yang kedua, dengarkan renungan yang setiap hari dikirimkan oleh Bapak Ibu Guru kalian masing-masing. Kedua, jangan lupa minggu depan kita ada ibadah sekolah minggu onsite di Gedung Gereja GPDI Elohim Batu jam 8 pagi. Jangan lupa untuk tetap mengikuti protokol kesehatan ya, pakai masker, cuci tangan, serta jaga jarak. Selanjutnya, buat adik-adik yang masih mengikuti ibadah online, Sunday Funday akan tetap hadir menemani adik-adik semuanya jam 10 pagi di channel YouTube Elohim Ministry. Dan pengumuman yang terakhir untuk Papa Mama, jangan lupa untuk datang ibadah onsite hari Minggu jam 6 pagi di Gedung Gereja GPDI Elohim Batu. Dan sekarang kita akan menutup Sunday Funday kita hari ini dengan kembali berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita akan berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, Allah kami yang baik. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami sudah memuji, kami sudah membesarkan nama-Mu, dan kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau sudah menjadi gembala yang baik untuk kami domba-domba-Mu, dan biarlah kami Tuhan boleh menjadi domba-domba-Mu yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kehidupan kami, setiap apa yang kami kerjakan Tuhan turut campur tangan untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akhiri Sunday Funday kita pada pagi hari ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan di Sunday Funday. Every day, sing and shout for Jesus. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. I look up to the sky, I see the bird fly so high. I lift my hands